Silakan Kak. Terdengar suara saya ya? Kedengeran. Oke, saya sapa kita semua. Shalom. Salam. Puji Tuhan. Halo. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita beribadah kepada Tuhan walaupun melalui virtual ini, tapi kita tahu kasih Tuhan itu tak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati pikiran kita, mari kita fokus menghadap hadirannya Tuhan, mari kita buka hati kita, mari kita buka pikiran kita untuk menerima roh Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita angkat pujian untuk Tuhan saat ini yang berkata rohmu yang hidup. Mari kita katakan rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan saudara, jiwaku tenang, Aku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati, berserahmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita benar-benar fokus menyanyikan lagu ini. Mari kita buka hati kita, mari kita buka pikiran kita, mari kita terima Roh Kudus Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan rohmu yang hidup. Pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan ku buka hati, ku jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan ku buka yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Naunganmu, ke hati ku jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Hati ku jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
hamba-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kiranya Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, saat ini kami rindu akan Roh-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang selalu mengalir dan membimbing, menghibur kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di hati di mana Tuhan telah menolong kami sepanjang hari ini. Tuhan telah membimbing kami, Tuhan telah memberi nafas gratis kepada kami ya Bapak. Tak bisa kami balaskan selain mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapak. Di mana Tuhan telah mengizinkan kami untuk beribadah, walaupun melalui virtual Zoom ini Tuhan. Tetapi kami percaya, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan mengizinkan kami ibadah ini. Karena kami ingin memuliakan nama Tuhan. Karena kami ingin bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Karena kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi teladan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan bagi teman-teman kami yang belum sempat gabung saat ini. Apapun kegiatan mereka, apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa tangan Tuhan menyertai, membimbing, dan memberkati mereka Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu nanti. Kiranya kuasa Tuhan menyertai dia. Tuhan membimbing dia. Dan Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Baik bentuk jaringan Tuhan, baik bentuk HP yang kami gunakan. Tuhan berkati dan Tuhan izinkan kami untuk ibadah ini sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam surga. Inilah hidup kami Tuhan, inilah jiwa kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, masih ada sukacita? Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita buktikan bahwa kita adalah pemuda, pemudi yang mempunyai semangat di hadapan Tuhan. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Mari kita angkut kita yang berkata, besarkan nama Tuhan. Mohon sebentar ya. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, mari kita semangat untuk Tuhan, mari kita berkata, mari kita memuji Tuhan yang berkata, besarkan nama Tuhan. Di jaringan ya. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Mari kita bersorak untuk Tuhan, katakan besarkan nama Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara-saudariku. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib.
Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita bersorak-sorak di dalam kehadirat Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwamu ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ganti pujian kita yang berkata, aku diberkati, kamu diberkati. Lanjut, Kak. Kita tanpa musik, mari kita, mungkin karena jaringan tidak bersahabat dengan kita pada malam hari ini rasanya ya. Bentar ya, Kak. Apapun momennya, kemejanya tetap Alisa. Ingat kemeja, ingat Alisa. Mari katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Nyata bagiku, cuma kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup
limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Dilimpahi, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal tanpa musik. Mungkin jaringan tidak bersama dengan kita. Mari kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Cuma kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagimu. Aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kita dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku diberkati, kamu dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama, kita telah puas mendengar firman Tuhan. Mari kita mengangkat hadirannya Tuhan. Mari kita bernyanyi, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku. Mari kita siapkan hati kita, karena kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan, katakan, ujilah aku Tuhan. Dalam segala kehidupan kita, kita harus meminta ujian Tuhan, karena tanpa ada ujiannya Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan dan sampai manakah iman kita sama Tuhan. Justru kita bisa diuji, maka kita bisa kuat untuk menghadapi segala tantangan, dan kita kuat dalam iman kita di dalam Tuhan. Mari kita katakan, ujilah aku ya Tuhan. Saudara-saudari, mari siapkan hatimu, katakan, ujilah aku Tuhan. Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Oh, nyanyi Hosiana,
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita ini hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan layak dipuji, dan hanya Tuhan yang layak mencobai kita. Mencobai bukan berarti dia menjatuhkan kita, saudara-saudariku. Menguji kita bukan dia berarti kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi Hosiana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Baik, saudara-saudari, saya serahkan kepada pengkhotbah. Oke, terima kasih. Saya mau sapa kita semua. Selamat malam, Salam. Shalom. Salam, Kak. selamat malam. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih teman-teman. Waktu yang diberikan kepada saya, ya. Sekalipun tadi ada sedikit kendala, mungkin sinyal, tapi tidak menjadi masalah untuk kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Amin. Sesuai Amin. dengan yang sudah diseringkan dan sudah dibagikan di e-flyer kita ya pada malam hari ini, kita akan belajar bersama-sama sedikit kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi penuntun dalam kehidupan kita untuk tetap menikmati kasih Tuhan. Amin. Oke. Sesuai dengan yang sudah kita tahu bersama-sama yang sudah diseringkan baik di grup atau dimanapun itu, malam hari ini kita akan berbicara bersama-sama tentang kamu tak sendirian. Asik. Ini biasanya berlaku untuk para jomblo ya. Di sini ada yang jomblo. Yang jomblo bisa angkat tangan ya. Bisa kasih emot angkat tangan para jomblo. Iya. Bercanda. Oke guys. Malam hari ini kita akan berbicara bersama-sama. Loh kok ada yang jomblo? Banyak hal yang jomblo. Aduh. Ya nanti habis ini cari jodoh masing-masing ya.
Oke. Kamu tak sendirian. Kita baca dulu ayatnya ya teman-teman ya. Dari agak lama. Dari Yohanes pasal 14 ayat 16, 17 dan kita lompat ke ayat 26. Begini firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia, harusnya ya. Sebab dunia tidak mengenal dia. Oh ya, benar-benar. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak dapat. Oh sorry, agak kacau ini. Harus baca dari sini berarti. Oke. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita lanjut di ayat 26, begini firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah teman-teman, teks ini kalau kita melihat sebelumnya teks ini menceritakan tentang perpisahan, ya, bukan perpisahan antara pasangan karena ada masalah tiba-tiba langsung putus, bukan, ya. Ini adalah perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Sebelum Yesus naik ke surga, setelah kebangkitannya, setelah 40 hari kebangkitannya, kemudian dia berpisah dengan murid-muridnya dan di sana dia menjanjikan bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Kebayang nggak, biasanya kalau misalnya ada perpisahan itu yang ditinggalkan itu pasti akan merasa kesepian. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Apalagi kita ini anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang biasanya kalau misalnya tiba-tiba ditinggalkan tuh rasanya kok dunia hampa sekali. Rasanya nggak ada orang di sekitar kita, nggak ada yang bisa menyemangati kita lagi, nggak ada yang menjadi tempat curhat kita dan lain sebagainya. Itu menjadi kendala juga. Nah, apa yang mau saya sampaikan malam hari ini bahwa Yesus naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan murid-muridnya. Dia menjanjikan seorang penghibur, dia menjanjikan Roh Kudus, dia menjanjikan seorang penolong untuk beserta dengan murid-muridnya. Artinya kalau kita baca di ayat 18 bahwa Yesus mengatakan di sana bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu seperti seorang yatim piatu. Artinya sekalipun Yesus naik ke surga, sekalipun Yesus meninggalkan murid-muridnya, tetapi murid-muridnya tetap punya satu penolong, punya orang yang punya satu pribadi yang beserta dengan dia, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya. Amin. Kita akan lanjut teman-teman. Oke. Mungkin sebelum masuk di sini ya. Oke. Masalah kehidupan manusia, realitanya tidak bisa dipisahkan dari masalah ya. Ada banyak hal yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia, entah itu masalah pasangan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah karir, masalah keluarga dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian dari kehidupan manusia selama kita berada di dunia. Dan kadang-kadang hal itu pun berdampak sangat negatif, memberikan dampak yang kurang baik terhadap fisik, terhadap psikis, terhadap moral, bahkan materi. Itu kan menjadi permasalahan besar yang kita alami saat ini. Dan kadang-kadang masalah-masalah seperti itu membuat kita tertekan. Membuat kita merasa sendirian dan tidak punya kekuatan untuk bisa mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi dari masalah-masalah kita. Itu realita kehidupan. Apalagi kita anak-anak muda.
Sekarang ini di bonus demografi di Indonesia dari tahun 2025 nanti sampai tahun 2023, Indonesia akan mengalami bonus demografi, dan saat ini sudah dimulai. Anak-anak muda sekarang di usia 20-an ke atas sudah meniti karir. Menjadi masalah bagi kita-kita yang karirnya masih bukan di bawah, masih sangat merintis. Kita kalau tidak memahami kehidupan kita, maka kita akan larut dalam masalah, merasa kok saya nggak seberuntung mereka, kok saya tidak seperti mereka yang karirnya di umur 25 tahun sudah sangat keren banget. Itu kan jadi masalah yang akhirnya menekan. Akhirnya masalah itu membuat kita nggak bisa berpikir, membuat kita nggak bisa fokus bahwa sebenarnya kita tidak sendirian menghadapi masalah itu. Itu realita kehidupan saat ini, teman-teman, anak-anak muda. Itu realita kehidupan. Masalah pasangan saat ini, masalah pasangan. Ya, itu juga menjadi realita kehidupan ya. Di umur 23 tahun tuh udah mulai mikir, oh ini ke depan mau cari pasangan nih, berarti bukan hanya sebatas putus nyambung. Harus benar-benar menentukan pasangan yang memang kita pilih untuk siap kita ajak menjadi partner dalam keluarga. Itu juga menjadi masalah. Ya, itu juga menjadi masalah. Ada banyak sekali masalah yang akhirnya memaksa kita, menekan kita hingga itu berdampak kurang baik seperti yang tadi saya sampaikan, itu terhadap fisik, psikis, moral, dan juga materi. Itu mempengaruhi semua, teman-teman. Sama, pasca kematian Yesus, pasca kebangkitan, dan pasca kenaikan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti sejarahnya, di sana orang-orang percaya mengalami masalah yang begitu luar biasa. Yuk, mungkin kita nggak perlu nggak apa-apa lah. Harusnya sebelum ini saya bahas, tapi nggak apa-apa. Di sana setelah kenaikan Yesus Kristus, orang-orang percaya mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupan mereka. Sehingga Yesus menjanjikan seorang penolong bagi mereka. Ya, Yesus menjanjikan seorang penolong. Mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka diburu, nyawa mereka harus hilang, mereka dibunuh, dan lain sebagainya. Mereka ada dalam fase itu. Dan itu adalah masalah besar bagi murid-murid Yesus pada waktu itu. Ya, kalau kita mengikuti lagi, salah satunya adalah Paulus. Sebelum dia menjadi seorang Paulus, sebelum dia bertobat, dia juga seorang yang mengejar-ngejar, mencari orang percaya, mencari orang-orang Kristen untuk dia siksa, dia bunuh, dia aniaya. Itu pasca kenaikan Yesus Kristus. Yesus sudah tahu bahwa ini akan terjadi, dan ini akan menghancurkan fisik, menghancurkan psikis, menghancurkan moral murid-muridnya. Ya, sehingga dia menjanjikan seorang penolong. Ya, Yesus menjanjikan seorang penolong. Artinya adalah dalam janji itu Yesus menjanjikan satu harapan untuk murid-muridnya, dan harapan itu adalah harapan yang kekal. Percayalah, janji itu adalah janji yang kekal dan tidak bisa diganggu-gugat. Di dalam ayat ini dituliskan sebagai penolong yang lain. Ya, kenapa penolong yang lain? Ya kan? Kan harusnya penolong aja ya. Kok ada istilahnya penolong yang lain? Artinya adalah, teman-teman, setelah saya pelajari teks ini, kenapa disebut penolong yang lain? Karena memang ada pribadi sebelumnya yang memang menjadi penolong juga bagi orang-orang percaya atau bagi manusia secara umum. Dan para teolog sepakat bahwa pribadi yang menolong sebelum Roh Kudus adalah Yesus. Jadi penolong yang lain dalam artian Roh Kudus di sini adalah melanjutkan pekerjaan Yesus, menyertai murid-muridnya. Hanya saja perbedaannya adalah Roh Kudus tidak menebus. Ya. Roh Kudus hadir ketika Yesus naik ke surga. Roh Kudus hadir, diam di dalam manusia, menjadi representasi Tuhan yang akan menyertai kita, menyertai setiap orang percaya. Amin. Dan itu benar-benar dibuktikan. Kemudian kata penolong sendiri, teman-teman, ini sudah sering dibahas ya dalam komsel ini ya. Diambil dari kata parakleton, atau biasanya disebut parakletos ya.
Parakletos itu artinya penolong atau bisa juga disebut sebagai Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani koine, ini sudah saya jelaskan, arti parakleton itu adalah mengarah kepada advokat, pengacara, praktisi hukum. Ya, praktisi hukum. Jadi kata penolong yang dimaksud dalam teks ini bukan hanya sebatas penolong, tetapi dia juga adalah seorang pembela. Teman-teman kalau perhatikan para pengacara, advokat, praktisi hukum itu tugasnya membela kliennya. Bagaimana kliennya bisa mendapatkan hukum yang seadil-adilnya. Bagaimana kliennya bisa mendapatkan keadilan. Itu dibela mati-matian oleh pengacara, oleh para praktisi hukum. Begitu juga dengan Roh Kudus dalam teks ini digambarkan sebagai kurang lebih gambarannya seperti advokat, seperti pengacara, seperti praktisi hukum. Dia membela manusia. Dia membela orang-orang percaya. Ingat, orang-orang percaya ya. Karena di ayat 15 dijelaskan bahwa bagi orang yang mengasihi Yesus, Yesus akan menjanjikan penolong. Itu dicek. Jadi itu bagi orang-orang yang mengasihi Yesus. Artinya bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya. Itu di ayat 15 teman-teman dijelaskan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi penolong ini diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan juga kepada orang-orang yang menuruti segala perintah Yesus. Nah, Roh Kudus di sini ternyata bukan hanya sebatas penolong, tidak hanya sebatas menyertai, tidak hanya sebatas berjalan dengan kita. Ternyata dia juga menjadi pembela, artinya dia akan bersama-sama dengan kita menjadi pembela kita. Itu kan keren banget tuh. Berjalan bersama Roh Kudus. Kita selalu dibela. Tapi kadang-kadang kita nggak peka dengan itu ya. Nanti kita akan bahas. Ini dia. Nah ini tadi yang saya sampaikan tadi dari awal. Bahwa masalah-masalah dalam konteks ini orang-orang percaya pasca kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, orang-orang percaya diburu, mereka dianiaya, mereka harus kehilangan nyawanya. Dan yang pertama adalah, selain membela Roh Kudus, ternyata juga akan beserta dengan kita. Ya, mohon maaf, itu ayatnya salah ya, harusnya ayat 16. Di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia beserta dengan kita, ia menyertai kita, artinya dia akan berjalan bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Ya. Seorang penolong yang dijanjikan Yesus memberikan harapan yang tidak bisa diganggu gugat dan itu akan beserta dengan kita selama kita percaya. Selama kita mengikuti perintah Yesus, selama kita mengasihi Yesus. Ingat. Ya. Kita akan disertai selama-lama. Artinya kita tidak akan berjalan sendiri. Kita tidak akan sendirian. Sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam hal-hal yang membuat pikiran kita kacau dan lain sebagainya. Roh Kudus tetap bersama dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kamu tidak sendirian. Kamu tak pernah sendirian. Ya. Itu yang paling penting pertama teman-teman. Beserta dengan kita, menyertai sepanjang hidup. Sampai akhir hidup dia akan tetap menyertai kita. Selama kita mengasihi Tuhan. Nah, oke, yang kedua, dia akan menjadi penghibur kita. Seperti tadi yang dialami oleh para murid, mereka dianiaya, mereka diburu, mereka kehilangan sukacita karena mereka berada dalam tekanan. Bahkan kalau nggak salah di tahun 70 sebelum Masehi sampai 80 Masehi terjadi kekacauan di kerajaan Romawi dan itu sangat berdampak besar bagi orang-orang percaya. Itu membuat mereka sedikit kacau, ya. Mereka harus kehilangan sukacita mereka kehilangan damai sejahtera mereka karena mereka berada dalam tekanan. Tetapi sekali lagi Tuhan menjanjikan satu harapan yang tidak dapat diganggu gugat kepada mereka, yaitu Roh Kudus yang akan menjadi penghibur.
Roh Kudus tidak akan membiarkan orang-orang percaya kehilangan damai sejahtera. Roh Kudus tidak akan membiarkan orang-orang percaya kehilangan sukacita. Dia akan hadir menjadi penghibur. Sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam keadaan sedih, mungkin ditinggal pacar atau diselingkuhin dan lain sebagainya, teman-teman, yang menjadi masalah anak muda. Tapi Roh Kudus akan tetap hadir di sana memberikan penghiburan. Cuma biasa pertanyaannya adalah kok aku nggak bisa rasa ya kalau Roh Kudus itu hadir menjadi penghibur. Cek lagi teman-teman. Kepekaan dengan Roh Kudus itu perlu. Salah satunya tadi dengan yang pertama tadi Yesus memberikan Roh Kudus memberikan penolong kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi cek hubungan kita dengan Tuhan. Karena ini Yesus pastinya tidak akan pernah ingkar janji dan tidak akan pernah ingkar janji. Hanya saja hati kita. Kalau kita nggak bisa merasakan bahwa Roh Kudus ada berserta dengan kita saat ini, cek hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah tepat atau tidak? Apakah hubungan kita dengan Tuhan baik ataukah tidak? Itu menjadi tugas tersendiri bagi kita. Karena Roh Kudus tidak pernah ingkar janji dan Yesus tidak pernah ingkar janji. Ya. Ini kita hampir selesai. Jadi teman-teman ketika dalam masalah ada tekanan, biasanya kalau mau akhir-akhir semester tuh disuruh bayar SPP dan lain sebagainya, atau sedang bergumul tentang pekerjaan, tentang karir, bergumul soal pasangan hidup, bergumul dalam keluarga dan lain sebagainya, itu menjadi tekanan bagi kita, menjadi masalah yang akhirnya itu membuat kita terganggu dan membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita kehilangan sukacita. Ingatlah, bangun hubungan dengan Tuhan supaya Roh Kudus sebagai penghibur itu bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita. Ya. Bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita. Artinya adalah seberapa besar kita membuka diri untuk Roh Kudus bekerja, maka sebesar itulah Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, karena kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi Yesus menyampaikan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terbuka dengan Tuhan. Orang-orang yang siap punya tampungan menerima kehadiran Roh Kudus dalam dirinya. Jadi perbanyak tampungan. Perbanyak tampungan. Kalau tampungan kita cuma 150 mili, isinya cuma 150 mili. Kalau tampungan kita, hati kita terbuka selebar-lebarnya mungkin sebesar aqua galon atau fiber yang berapa banyak isinya, maka Roh Kudus akan bekerja lebih banyak dari itu. Artinya keterbukaan dengan Tuhan menjadi poin utama untuk kita bisa menikmati ini. Karena yang pertama di ayat 15 dikatakan itu dijanjikan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang-orang yang terbuka dengan Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Nggak ada yang perlu kita yang harus membuat kita akhirnya terganggu. Pikiran kita terganggu. Fisik kita terganggu. Ya. Biasanya kalau kebanyakan pikiran tuh biasanya makan udah nggak nafsu, ya kan? Mau ngapa-ngapain udah nggak mau, biasanya cuma tidur. Sampai akhirnya itu mempengaruhi fisik loh. Teman-teman bayangin nggak? Pikiran tuh sangat-sangat menyerang fisik. Bahkan kalau teman-teman pelajari, kebanyakan pikiran itu berakibat fatal sama lambung loh. Itu bisa mengakibatkan lambung, ya kalau teman-teman search ya. Itu sangat mempengaruhi fisik. Tekanan-tekanan itu yang akhirnya menjadi pikiran besar bagi kita. Kalau kita nggak dapat jawabannya, itu sangat berakibat fatal pada kesehatan. Dan tidak jarang orang meninggal karena faktor lambung, karena stres, kebanyakan pikiran. Teman-teman bisa search. Kemudian apalagi yang terganggu? Psikisnya, pemikirannya, jiwanya terganggu, dan lain sebagainya. Makanya butuh keterbukaan dengan Tuhan. Nah, kalau belum mengalami itu sekarang, ayo cek lagi. Kembali ke ayat ke pasal 15. Cek lagi hubungan kita dengan Tuhan.
Karena ini adalah harapan yang tidak diganggu, yang tidak bisa diganggu gugat. Harapan yang memang benar-benar tidak bisa diganggu gugat, dan itu dijanjikan untuk kita. Percayalah bahwa ketika kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, maka kita akan bisa menikmati Roh Kudus. Makanya kalau teman-teman lihat, bukan hanya para pendeta, bukan hanya para hamba Tuhan, orang-orang yang setia dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan damai, hidupnya penuh dengan sukacita. Bahkan masalah-masalah yang menghipit mereka pun tidak, sepertinya mereka menghadapinya dengan sangat santai. Ya. Karena kenapa? Hubungan dengan Tuhan baik, dan Roh Kudus bekerja secara maksimal dalam kehidupan. Kamu tidak sendirian. Kita tak pernah sendirian. Roh Kudus akan beserta dengan kita. Tapi hubungan kita dengan Tuhan juga harus kita bangun. Karena ini dijanjikan untuk orang-orang yang memang mengasihi Tuhan. Oke. Sebentar kita akhiri. Yang paling harusnya bukan penghibur ini ya. Harusnya poin yang ketiga ini adalah dia adalah akan mengajar kita di ayat 26. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajar dan juga mengingatkan setiap perintah-perintah Tuhan yang pernah disampaikan kepada kita. Ingat, roh yang dimaksud ini, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia akan mengajarkan kebenaran. Dia akan mengingatkan kita tentang firman-firman tentang perintah-perintah Tuhan yang pernah disampaikan kepada kita. Lihat tadi hal yang paling penting. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ingat tuh, dia sudah menjadi pembela, dia menyertai kita, kemudian menjadi penghibur, kemudian dia mengajarkan segala sesuatu, termasuk sikap kita. Roh Kudus akan mengajari kita. Makanya kalau orang berbicara tentang karakter Kristus, maka dia harus paham cara kerja Roh Kudus. Teman-teman yang ada di STT pasti akan diajari tentang hal ini. Mempelajari karakter Kristus itu harus benar-benar peka dengan Tuhan. Harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya maksimal cara kita bersikap. Dia akan mengajari segala sesuatu, mengajarkan kebenaran kepada kita. Ya. Dia akan bekerja maksimal dalam hati kita, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan. Baik itu dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam perkataan, dan lain sebagainya. Pastikan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah berasal dari Roh Kudus. Dan itu akan kita dapat ketika kita terbuka dengan Tuhan. Kita memang tidak akan pernah sendirian, tetapi kita tidak akan bisa maksimal menikmati janji-janji ini kalau hubungan kita dengan Tuhan berantakan. Roh Kudus akan bekerja sebagai penolong yang akan mengajarkan kita tentang semua hal, termasuk tindakan kita. Saya ulang lagi, termasuk tindakan kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya bukan berarti ini sebuah ini ya. Orang yang Roh Kudus bekerja maksimal dalam hidupnya, maka akan kelihatan dari perbuatannya, akan kelihatan dari perkataannya dan lain sebagainya. Karena itu nggak bisa dibohongi, teman-teman. Makanya pastikan dalam setiap tindakan yang kita lakukan, dalam setiap perkataan yang kita sampaikan, ya, itu berasal dari hikmat, itu berasal dari kebijaksanaan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Apalagi yang kita takutkan, masalah apa lagi yang kita takutkan gitu loh. Masalah apa lagi? Nah, ini yang paling saya tekankan ini. Masalah apa lagi? Setiap masalah ya wajib kita selama masih di dunia, kita masih akan tetap berurusan dengan setiap masalah. Bahkan kita membutuhkan orang lain untuk bisa membantu kita menemukan jawaban dari masalah yang kita hadapi saat ini. Karena kalau masalah itu membuat kita sangat takut. Ada banyak saudara-saudara kita anak muda, kalau teman-teman lihat di berita, di kota, di salah satu kota yang ada di Jawa Timur,
ada kasus-kasus mahasiswa buang diri dari jembatan, dan itu terjadi berulang kali di tempat yang sama. Karena apa? Karena stres, karena beban, karena masalah. Itu realita. Itu realita. Makanya bersyukur kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya punya Tuhan. Nah, ini yang penting. Kita tidak hanya punya Tuhan, kita tidak hanya punya firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Kita juga dikasih satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Ya. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Dalam masalah-masalah biasanya aku sendirian, merasa tidak ada orang yang bisa membackup, nggak ada yang bisa menolong dan lain sebagainya. Ingat, itu adalah pikiran manusia. Jangan sampai pikiran itu akhirnya menghancurkan kita. Makanya tadi saya sampaikan bahwa berusahalah untuk terbuka dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya pekerjaan Roh Kudus ini maksimal dalam hidupmu. Memang dia beserta kita untuk selamanya. Dia akan bersama dengan kita untuk selamanya. Tapi kadang-kadang kita nggak rasa karena hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu perlu kita cek. Ya teman-teman ya. Perlu kita cek. Ya. Dan itu perlu kita terapkan. Itu perlu dipelajari. Ini bukan doktrin. Ini bukan doktrin. Tapi memang itu adalah dogma firman Tuhan, pelajaran umum bagaimana Roh Kudus bekerja maksimal dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang kita takutkan. Firman Tuhan mengatakan Yesus tidak meninggalkan kita seperti seorang yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa lagi, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia harus hidup bertahan sendirian, dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup, karena tidak ada yang bisa diharapkan. Orang tua nggak ada, ayah ibu nggak ada. Yesus bilang kita tidak seperti itu. Sekalipun dia pergi, dia tidak meninggalkan kita seperti itu. Dia meninggalkan satu harapan besar, yaitu Roh Kudus bagi kita. Ada banyak orang yang menyerah dengan hidupnya. Ada banyak orang yang menyerah dengan apa yang dia hadapi saat ini. Ya. Tapi pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik. Karena ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang, maksudnya masalah-masalah seperti itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang di luar kekristenan. Stres itu, masalah-masalah yang besar itu tidak hanya terjadi bagi orang-orang yang di luar kekristenan. Ya. Tekanan-tekanan itu tidak hanya dialami orang-orang yang di luar kekristenan. Di kita juga ada tekanan. Dan dampaknya pasti sama kalau kita nggak bisa meminimalisir itu. Ya. Dampaknya pasti sama. Ada yang bunuh diri lah, dan lain sebagainya. Ada banyak contoh. Itu tidak hanya terjadi bagi orang-orang di luar Yesus. Itu terjadi juga bagi kita. Makanya hubungan kita dengan Tuhan harus kita perbaiki dulu. Supaya apa? Yang ketiga hal ini benar-benar terjadi secara maksimal dalam kehidupan. Jangan menyerah dengan hidupmu. Kamu tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Ada Roh Kudus yang menjadi sumber damai, sejahtera, dan sukacita. Ada Roh Kudus yang menjadi sumber hikmat dan kebijaksanaan untuk kita berkata, untuk kita bertindak, untuk kita berpikir, dan lain sebagainya dalam segala segi kehidupan kita. Ya, itu perlu dipahami. Oke, saya tutup dengan terakhir. Ini sebenarnya refleksi pribadi saya. Ini terakhir penutup sebelum kita berdoa. Jika ada hal yang membuat kita angkat tangan, pastikanlah itu bukan karena kita menyerah pada dunia. Pada dunia itu pada masalah, pada tekanan, pada hal-hal yang membuat kita down dan lain sebagainya. Tetapi pastikanlah kita mengangkat tangan itu karena kita berserah pada Tuhan. Berserah pada Roh Kudus. Ya, itu menjadi bukan kesimpulan. Titipan pesan untuk kita semua pada malam hari. Ya. Percayalah kita tidak pernah sendirian. Ada 3 pribadi yang selalu mengawasi kita. Ada Bapa di surga, ada Yesus di surga, dan ada Roh Kudus yang ada di dalam kita.
yang selalu beserta dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita, baik ketika kita tidur, ketika kita terlelap, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kegembiraan. Percayalah bahwa ada Roh Kudus yang selalu beserta dengan kita. Dia akan tetap mengikuti kita, dia akan tetap menyertai kita, dan menunjukkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Tinggal kepekaan aja dengan Roh Kudus, bagaimana caranya bangun hubungan dengan Tuhan. Jika ada hal yang membuat kita angkat tangan, pastikanlah itu bukan karena kita menyerah pada dunia, tetapi karena kita berserah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami belajar kembali bahwa kami tidak pernah sendirian. Ketika Yesus naik ke surga, ada banyak tekanan yang dihadapi oleh murid-murid-Mu. Mereka harus diburu, mereka dianiaya, mereka harus kehilangan nyawa mereka. Mereka dalam masalah besar, mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan damai sejahtera. Namun Tuhan Yesus, Engkau menjanjikan satu pengharapan bagi mereka, yaitu Roh Kudus, bagi orang-orang yang mengasihi Engkau untuk menjadi penolong, menjadi pembela bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu merasakan pembelaan dari Roh Kudus. Kami rindu kami bisa menikmati penyertaan Roh Kudus. Kami menikmati penghiburan dari Roh Kudus. Kami menikmati Roh Kudus mengajarkan kami tentang nilai-nilai kebenaran. Mengajarkan kami dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga kami tidak salah dalam bertindak. Tidak salah mengambil keputusan. Dan kami lebih menghargai kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini hubungan kami dengan Tuhan sedang rentan. Sehingga kami tidak menikmati janji-janji ini. Sehingga kami tidak bisa menikmatinya secara maksimal. Kami mau belajar untuk terbuka lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Kami mau ambil komitmen malam hari ini untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Engkau. Supaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Aku berdoa untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang memperjelas lebih dalam lagi setiap isi hati Tuhan yang disampaikan melalui firman pada malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan tetap mengingatkan kami tentang nilai-nilai kebenaran. Tentang ajaran-ajaran yang benar yang Yesus sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Saya ya, Kak. Betul, Kak. Saya tanya dulu, ini masuk di lagu penutup atau masuk di lagu apa? Kayaknya ini Karena ulang tahun dulu, ada yang ulang tahun soalnya. Kita doakan mereka yang ulang tahun malam di bulan Agustus. apa tuh yang ulang tahun hari ini? Ada mereka yang merdeka. Yang merdeka. Ya. Oke, baik. Ya, saya nyanyikan lagu untuk saya sendiri ya. Oh iya, betul ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita juga bersyukur